Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajudin dengan NIM S1S123010 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haleo kelas genap. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan video materi tentang pemrograman berorientasi objek, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan materi yang ada di W3 School. Nah, kemudian saya akan melanjutkan sekarang materinya itu tentang eh, mendefinisikan kelas kita sendiri. Nah, di mana itu bagian-bagiannya ini ada di sini. Nah, yang pertama itu eh, kelas titik sederhana, atau pertama mendefinisikan kelas kita sendiri. Hingga saat ini kita mengandalkan penggunaan objek yang termasuk dalam kelas yang ditulis oleh orang lain. Dalam bab ini tujuan kita adalah mempelajari cara mendesain dan mengimplementasi kelas kita sendiri. Nah, di mana kita mulai dengan mendefinisikan kelas point yang sangat sederhana untuk mendukung representasi dan manipulasi titik dua dimensi. Contoh pertama ini untuk menunjukkan sintaks dasar dari definisi kelas. Nah, kemudian kita melanjutkan untuk mengembangkan kelas point yang lebih tangguh, yang mendukung perilaku dan operator yang lebih menarik. Pada bagian akhir bab ini, kita mengimplementasikan kelas-kelas dengan sematik yang rumit, dan kita mengimplementasikan kelas televisi berdasarkan model yang awal diperkenalkan pada bab 1 kelas titik dan televisi secara alami dan dapat diubah sebagai contoh kelas yang dapat diubah. Kami mengembangkan kelas pecahan yang mirip dengan kelas-kelas numerik bawaan dari Python. Nah, untuk video kali ini itu materinya itu penjelasan kelas, lanjutan point dan television. Nah, yang pertama itu kelas titik sederhana. Kita mulai dengan mengimplementasikan kelas point sederhana untuk mempresentasikan titik dua dimensi. Tujuan utama kita adalah untuk memperkenalkan sintaks definisi kelas. Nah, ini dimulai dengan baris pertama, kelas point titik dua. Kata kunci kelas menyatakan ini definisi kelas baru. Pengidentifikasi berikut poin-poin adalah pilihan kita sendiri untuk menamai kelas khusus ini. Titik dua terakhir ini sebagai seperti halnya dengan konstruksi bahasa lain, identasi digunakan untuk memisahkan badan dari kode di sekitarnya. Di dalam badan definisi kelas, kita harus mendefinisikan semua metode alias fungsi anggota yang akan didukung oleh kelas. Nah, definisi fungsi akan disarankan di dalam badan kelas
yang mengarah ke struktur umum. Nah, kemudian itu definisi fungsi kemudian itu definisi fungsi yang akan disarankan itu di dalam badan kelas yang mengarah ke struktur umum tadi yang ditunjukkan dalam diagram skema atau ini gambar 6.1 urutan pasti di mana metode didefinisikan tidak relevan selama semuanya ada. Metode pertama yang kita bahas adalah metode yang sangat khusus eh, yang bernama init. Nah, penulisannya dalam Python itu seperti ini. Init. Ini. Nah, penulisannya itu seperti ini di Python. Nah, kita menyebut metode ini sebagai konstruktor setiap kali pemanggil membuat intens salah satu titik kita. Nah, kemudian bagaimana kita mendefinisikan kelas kita sendiri? Itu kelas point titik 2 def init diri kita sendiri. Nah, kemudian def get x itu diri. Nah, kemudian def set x diri, koma nilai. Kita coba. Itu def. Init. Kemudian dia untuk diri itu def get x. Dia tuh untuk diri. Kemudian def set set x, dia itu diri, koma nilai. Nah, di mana tadi ini def init itu sebagai diri kita sendiri, def get x itu sebagai diri, def set x itu sebagai diri nilai. Nah, kemudian kita lanjut untuk penjelasannya itu pada pola intensi umum untuk definisi kelas ini eh, metode ini dipanggil secara otomatis oleh Python. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan nilai awal untuk atribut objek yang baru dibuat. Dalam konteks ini kelas point kami menawarkan konstruktor seperti berikut. Nah, kita coba.
coba di sini. Kelas poin titik 2 def init. Nah, def init ini sebagai diri sendiri. Kemudian itu diri kali x dengan 0. Kita lihat sini, bisa dilihat itu kelas poinnya, itu ini codingannya. Kemudian seperti halnya fungsi mandiri dari bagian 5.2 ini, deklarasi metode dimulai dengan kata kunci def diikuti oleh tanda tangan dan kemudian badan fungsi. Nah, aspek pembeda dari definisi fungsi anggota kita adalah penggunaan parameter self dalam tanda tangan formal. Seorang pengguna membuat intens titik menggunakan sintaks point. Nah, sintaks point itu seperti begini, tanda kurung begini. Nah, tanpa mengirim parameter eksplisit apapun. Nah, parameter implisit self berfungsi secara internal untuk mengidentifikasi instance tertentu yang sedang dibangun. Dalam jangka panjang mungkin ada banyak titik yang berbeda, yang masing-masing akan memiliki statusnya sendiri yang tersimpan dalam memori. Nah, kemudian pengenalan diri. Pengenalan diri memungkinkan kita mengakses anggota instansi ini menggunakan bentuk sintaksis standar objek, member name. Misalnya pada baris 3 konstruktor kita tetapkan self titik x sama dengan 0 untuk menetapkan nilai awal bagi atribut x dari titik ini. Nah, kemudian atribut itu menjadi bagian dari representasi internal objek. Sebaliknya, jika baris 3 muncul sebagai x sama dengan 0. Nah, itu tidak memiliki efek pada status internal titik kita. Nah, sebaliknya itu akan menetapkan x sebagai variabel lokal dalam badan fungsi, seperti yang awalnya terlihat pada bagian 5.2. Nah, kemudian pilihan nama atribut tergantung pada kita. Dalam implementasi ini x dan y mungkin merupakan pilihan alami, tetapi kita sengaja memilih nama x dan y. Konvensi ini digunakan untuk menyembunyikan atribut dari pengguna kelas kita dan menunjukkan bahwa atribut tersebut hanya untuk penggunaan internal. Nah, meskipun orang lain diizinkan untuk mengakses anggota data kita secara langsung, kita umumnya lebih suka mereka menyerahkan pengelolaan langsung informasi status kepada perancangan kelas, atau kita memotivasi poin di dalam diskusi selanjutnya. Sebaliknya, kita menyediakan pengguna dengan beberapa aksesoris dan mutator sederhana untuk berinteraksi dengan intens poin dan mengakses informasi statusnya. Nah, misalnya dua metode berikut digunakan untuk memanipulasi koordinat x di suatu titik. Nah, yang dimana itu dia itu contohnya tuh def get x, dia itu sebagai diri. Kembalikan diri kali x.
kemudian def set x dia tuh untuk diri dan nilai. Ciri 2 diri sendiri kali x sama dengan val. Nah, di mana itu aksesoris getX mengembalikan nilai atribut yang ada ke pemanggil, sementara setX menetapkan kembali atribut tersebut ke nilai baru. Nah, pada dasarnya melupakan nilai yang disimpan sebelumnya. Nah, kita perhatikan bahwa tanda tangan untuk setX dideklarasikan dengan dua parameter. Nah, di mana self implicit dan val explicit. Mari kita lihat lebih cermat mekanisme pemanggil metode penggunaan umum kelas dengan memungkinkan menulis kode untuk beberapa aplikasi berikut. Nah, itu contoh tulisannya itu sisi sama dengan 8, bawah sama dengan 6, titik sudut sama dengan titik pakai kuring begini. Kemudian sudut kali x, set x sama dalam kurung sisi, sudut kali di titik set y bawah. Nah, di mana sudut set x ini dia mengubah koordinat x dan sudut set y ini dia mengubah koordinat y. Di mana ketika panggilan ke corner set x atau side dilakukan, parameter formal dari tanda tangan metode dicocokkan dengan nilai sebenarnya yang ditujukan oleh pengguna. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, dalam contoh ini self dikaitkan dengan objek yang disebut pemanggil sebagai corner, sementara val dikaitkan dengan objek yang dikenal sebagai sat dalam perspektif pemanggil. Nah, pelabelan ulang nama ini digambarkan dalam gambar 6.2 ini. Nah, di mana mengingat gambar ini kita perhatikan bahwa parameter val memiliki cakupan lokal dalam isi metode. Fakta ini menjelaskan perbedaan yang terlihat dalam sintaks self x sama dengan val titik koma atribut x dikualifikasi dengan self untuk menunjukkan sebagai bagian dari status internal titik kita, tetapi kita tidak mengkualifikasi parameter val dengan cara seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar ini dua perspektif untuk panggilan corner set x atau side label di sebelah kiri. Nah, bisa dilihat ini titik x sama dengan 0, y sama dengan 0. Nah, ini labelnya. Nah, kemudian objek adalah pengenal yang dilihat oleh pemanggil. Label di sebelah kanan objek adalah pengenal yang terlihat dalam badan fungsi. Nah, kemudian kita masuk di mendefinisikan kelas kita sendiri. Nah, yang pertama itu kita harus lakukan dulu uji kelas. Nah, di mana implementasi kelas point atau sederhana kita diberikan di gambar 6.3. Nah, perlu kita ingat bahwa ini bukan kelas bawaan untuk Python. Jadi kita tidak dapat memulai sesi interpreter baru dan langsung kita membuat instance corner atau poinnya. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan itu kita pastikan dulu bahwa definisi kelas kita telah dimuat. Ada beberapa cara untuk melakukannya.
Nah, biasanya itu kita mulai dengan mengimplementasikan definisi kelas dalam berkasnya sendiri. Demi argumen, mari kita asumsikan berkas tersebut bersama simple point py. Ini contoh nama filenya. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa nama berkas tidak perlu sama dengan nama kelas. Meskipun dalam banyak kasus itu akan menjadi pilihan yang mudah. Setelah berkas tersebut disimpan, berkas tersebut berfungsi sebagai modul yang selanjutnya kita gunakan dalam beberapa acara. Nah, modul dapat dimuat terlebih dahulu ke dalam sesi interaktif dengan menggunakan perintah Python iSimplePoint.py. Saat memulai Python, jika menggunakan idle, ini dapat dilakukan dengan memilih jalankan modul dari menu jalankan untuk modul tersebut, atau kita dapat, nah di sini class point def init diri sendiri titik x sama dengan 0, sendiri titik y sama dengan 0, def get x dalam kurung diri titik 2 kembalikan diri titik x, def set x diri nilai nilai titik 2 diri titik x sama dengan val, def get y dalam kurung diri titik 2 kembalikan diri titik kamu. Nah, def set y diri nilai titik 2 diri sendiri titik kamu sama dengan val. Nah, ini adalah definisi lengkap class point sederhana. Nah, kemudian ada peringatan. Nah, di mana peringatan ini saat isinya itu saat mendeklarasikan metode dalam definisi kelas, self harus secara eksplisit dicantumkan sebagai parameter pertama dalam tanda tangan, di mana parameter ini mengidentifikasi objek tertentu. Tempat metode dipanggil, anggota objek tersebut dikualifikasi secara sintaksis sebagai self. Member name variabel yang tidak dikualifikasi dalam isi metode memiliki cakupan lokal. Nah, kemudian ini mengimpor class point dari modul simple point dengan menggunakan perintah dari titik import simple point. Nah, dari sesi penerjemah baru atau dari dalam berkas lain. Dimungkinkan juga untuk menggunakan kelas dalam berkas yang sama, tempat kelas tersebut didefinisikan tanpa indentasi agar tidak menjadi bagian dari definisi kelas itu sendiri. Misalnya, kita dapat tulis itu sebagai berikut contohnya. Class point def init diri titik 2, kemudian def get x diri titik 2 untuk sudut sama dengan titik dalam kurung sudut titik di bawahnya itu sudut titik set x 8 sudutnya, kemudian sudut untuk set y itu ada 6. Nah, di mana teknik ini untuk pengujian awal atau saat menulis kelas yang hanya diperlukan dalam konteks berkas tersebut. Namun, jika kelas harus diimpor dari tempat lain, perintah tambahan ini akan mengganggu. Di bagian gambar ini, gambar 7.7, kita akan menjelaskan cara yang tepat untuk menanamkan kode pengujian dalam berkas yang sama dengan definisi kelas. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas titik yang kuat. Untuk menunjukkan beberapa teknik tambahan, kita mendesain ulang class point untuk mendukung perilaku yang lebih menarik. Faktanya, implementasi yang lebih tangguh ini sesuai dengan desain kelas CS1 grafik point yang terlihat di bab 3. Nah, kemudian kita masuk di konstruktor yang menerima parameter opsional. Modifikasi pertama yang kita lakukan yaitu melibatkan definisi untuk konstruktor. Nah, definisi asli mendukung sintaksis point untuk instansiasi. Dalam kasus tersebut, titik baru dikonfigurasi untuk memiliki pengaturan awal
dengan koordinat X dan Y yang ditetapkan ke 0. Meskipun memiliki nilai default, seperti itu masuk akal. Nah, kami ingin merancang konstruktor kami sebagai pengguna yang dapat memilih beberapa konfigurasi awal lainnya yang kami melakukan ini dengan menggunakan parameter opsional seperti yang diperkenalkan di bagian 5.2.2. Konstruktor baru kita muncul sebagai, nah ini dia def init diri sendiri X awal sama dengan 0, kemudian Y awal sama dengan 0, diri sendiri X sama dengan X awal sendiri titik Y sama dengan Y awal. Nah, di mana tanda tangan ini memiliki dua parameter eksplisit yang digunakan untuk menentukan pengaturan awal yang diinginkan. Nah, bentuk ini memungkinkan pemanggil untuk membuat titik menggunakan sintaks point 6,2. Nah, misalnya, namun sintaks point dalam kurung ini seperti ini, contohnya sebelumnya masih didukung oleh definisi ini. Nah, kemudian kita masuk di mendefinisikan kelas kita sendiri. Skalanya itu mutator yang mengubah beberapa atribut. Nah, mutator sederhana seperti set X yang dirancang khusus untuk mengubah atribut yang mendasarinya. Nah, namun mutator dapat membawa efek yang lebih luas. Contoh berikutnya itu adalah metode untuk menskalakan kedua nilai koordinator dengan faktor perkalian. Nah, contohnya itu ini. Dia itu contohnya def skala itu diri koma faktor cek 2, kemudian self titik X dengan faktor, kemudian diri titik Y itu sama dengan faktor. Nah, ingat kembali kemudian itu untuk kita mengingat kembali di halaman 128 bahwa self X ini faktor singkatan dari self titik X sama dengan self X faktor. Nah, kemudian menghitung jarak antara dua titik. Nah, fitur baru yang lain yang memungkinkan kita menawarkan cara menghitung jarak dari satu titik ke lainnya itu terserah kepada kita untuk merancang antarmuka untuk perilaku tersebut. Nah, pilihan kita adalah mendukung sintaks berikut seperti yang diinginkan oleh pengguna hipotesis kami, yaitu kiri atas sama dengan titik 5,20, sedangkan kanan bawahnya itu titiknya 45,60. Nah, untuk diagonalnya sendiri itu kiri atas kali titik jarak dalam kurung kanan bawah. Nah, dengan desain ini kita mendukung metode jarak yang secara formal dipanggil pada satu titik. Nah, dengan titik lainnya ditetapkan oleh parameter. Nah, implementasi
eh, kita tampak seperti berikut. Nah, ini df jarak dalam kurung diri lainnya itu dx sama dengan diri sendiri x, eh, yang lain x, kemudian dy-nya itu diri sendiri kali titik y, garis yang lain titik y, kembalikan SQRT dalam kurung dx kali dx tambah dy kali dy. Nah, kemudian diimport dari modul matematika. Nah, dari dua titik berbeda yang ditentukan oleh pemanggil asli dilihat oleh kita sebagai parameter self dan another. Dengan pengetahuan tentang dua titik tersebut dan sedikit geometri, kita dapat menghitung jaraknya. Nah, kita menyoroti tiga masalah terpisah dalam fungsi ini, eh, di mana itu yang pertama adalah penggunaan pengidentifikasi dx dan dy. Nah, kita sengaja eh, tidak mengkualifikasikannya, misalnya sebagai self titik dx. Nah, karena kami tidak ingin kalkulasi tersebut disimpan sebagai eh, atribut yang tidak perlu menghemat memori dan juga membuat sifat sementara dari nilai-nilai tersebut lebih jelas bagi programmer yang lain melihat kode ini. Nah, masalah yang kedua itu ada pada penggunaan ekspresi outer titik x. Nah, sebelumnya kita hanya melihat contoh di mana atribut x diambil dari self. Namun parameter outer juga dianggap sebagai contoh dari class point. Nah, contoh tersebut memiliki informasi statusnya sendiri, sehingga outer x digunakan untuk mengakses koordinat x dari titik order tersebut. Nah, yang terakhir itu perlu kita catat bahwa perhitungan jarak memerlukan akar kuadrat. Jadi kita harus pastikan bahwa kita mengimport fungsi SQRT dari modul matematika di suatu tempat atau di awal berkas. Nah, kemudian menormalkan titik yang ada. Nah, untuk menormalkan titik yang ada ini itu sebagai perilaku menarik lainnya, kita mendukung metode untuk menormalkan suatu titik. Nah, suatu titik dinormalkan dengan menskalakan secara proporsional sehingga jaraknya ke titik asal menjadi 1. Nah, kita menerapkan sebagai berikut. Contohnya kita contoh di coding kita buat di VS Code. Def, untuk contohnya itu def normalisasi dalam kurung diri, kemudian mark dalam kurung self titik jarak dalam kurung titik kurung lagi, kemudian jika ma nol dua. Nah, skala diri mak. Nah, fungsi ini menunjukkan beberapa dari fungsi ini menunjukkan beberapa teknik
pada baris pertama badan. Nah, kita menentukan besarnya titik asal. Kita dapat melakukan perhitungan dari titik asal. Nah, meskipun kita dapat melakukan perhitungan ini dari awal, kita sudah memiliki metode yang sangat baik untuk menghitung jarak ini. Sama seperti pengguna dapat memanggil top left atau distance atau bottom right, di mana top left ini dan bottom right ini adalah referensi ke titik. Nah, kita dapat menggunakan sintaks self distance atau point. Nah, titik koma parameter self mengidentifikasi suatu titik, dan ekspresi point membangun titik yang baru yang secara default mewakili titik asal. Nah, setelah kita memiliki besaran yang tepat, nah kita ingin mengskalakan dengan sepermak, asalkan besaran tersebut bukan 0. Nah, jika titik asal adalah titik asal, kita biarkan tidak berubah. Karena alasan ini kita menggunakan pernyataan bersyarat. Nah, untuk isi pernyataan bersyarat tersebut, kita mengandalkan metode skala yang ada daripada menerapkan ulang komputasi tingkat rendah. Kemudian bagaimana cara kita bagaimana poinnya dicetak. Nah, ini berdasarkan desain awal yang kita buat. Pengguna yang ingin mengetahui koordinat dapat mencetak nilai yang dilaporkan oleh get X dan get Y secara terpisah. Namun hal menarik terjadi jika pengguna mencoba mencetak titik itu sendiri. Mungkin itu sebagai ini, mungkin sebagai titik kiri atas 5,20 cetak kiri atas simple point titik contoh 0 kali 386968. Nah, meskipun format yang tepat dari baris terakhir, nah mungkin berbeda pada sistem Anda. Format tersebut seharusnya seperti yang kita tampilkan. Namun Python tahu cara mencetak instance dari kelas yang didefinisikannya. Tetapi ini adalah objek dari kelas yang ditentukan oleh pengguna. Mengingat kebebasan artistik yang kita miliki saat mendesain kelas kita sendiri. Nah, Python tidak memiliki cara untuk menebak cara yang tepat untuk menampilkan instance. Nah, jadi secara default Python mencetak representasi di atas. Nah, mengidentifikasi bahwa ini adalah instance dari kelas yang diberikan dan menunjukkan angka yang sebenarnya adalah alamat memori tempat instance khusus ini disimpan. Nah, tentu saja representasi seperti ini tidak akan masuk akal bagi pengguna yang bukan programmer Python. Karena apa? Sebagai perancang kelas, kita memiliki cara untuk menyesuaikan cara instance kita dicetak. Nah, ini dilakukan dengan mengimplementasikan metode name str. Nah, Python bergantung pada metode bernama khusus seperti ini untuk melakukan berbagai tugas. Nah, kita telah melihat bahwa ketika instance baru dari suatu kelas pertama dibangun, interpreter mencari metode init yang mungkin menginisialisasi status suatu objek. Ketika objek sedang dicetak,
interpreter mencari metode bernama str. Nah, metode tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan string yang sesuai untuk class point. Nah, kita memilih implementasi sebagai berikut. Nah, contohnya ini def str itu diri. Nah, kembalikan tanda lebih kecil tambah str self dalam kurung self x titik x ditambah koma tambah str self dalam kurung self titik y ditambah tanda lebih besar. Nah, dari yang kita tampilkan ini koordinat sebagai string dengan bentuk umum X dan Y. Nah, tanda kurung siku itu digunakan untuk menghindari kebingungan dengan tanda kurung, yang dimana yang digunakan untuk tuple atau tanda kurung siku yang digunakan untuk daftar. Nah, kita perhatikan bahwa metode ini sendiri tidak benar-benar mencetak string. Nah, metode itu hanya mengembalikannya, di mana sistem lainnya bertanggung jawab untuk menampilkannya. Nah, metode ini menyusun string yang sesuai berdasarkan format yang kita inginkan dan nilai atribut yang mendasarinya saat ini. Dengan menerapkan rutinitas ini, pengguna akan melihat sebagai berikut. Itu titik kiri atasnya itu 5,20. Kemudian cetak kiri atas, nah tanda siku 5,20. Nah, tanda siku lagi. Nah, kita perhatikan bahwa ini hanya mendefinisikan bentuk untuk menampilkan titik kita, di mana pengguna tidak dapat secara sah menggunakan bentuk ini sebagai literasi saat mencoba membuat titik. Kesalahan terjadi jika upaya tersebut dilakukan. Nah, kemudian kita lihat contohnya sini, kiri atas kurung tanda siku 5,20 file kurung siku stdin. Nah, kemudian baris 1 kiri atas kurung siku 5,20. Nah, di sini sintaks error atau sintaks tidak valid, di mana di sini tidak ada cara bagi kita untuk memperkenalkan literal baru ke dalam sintaksis bahasa, di mana keputusan tersebut disediakan untuk perancang Python. Nah, kemudian kelebihan operator. Sama seperti init dan str yang memiliki tujuan tertentu, ada banyak metode lain yang diberi nama khusus yang mendukung berbagai sintaksis singkat dalam Python. Nah, faktanya semua operator yang ditetapkan untuk kelas bawaan dapat ditetapkan dengan semantik khusus untuk kelas yang ditetapkan. Nah, ditetapkan pengguna. Sebagai contoh, misalkan kita ingin dapat menjumlahkan 2 titik, menghasilkan titik ketiga sebagai penjumlahan. Nah, sintaks yang sangat mudah itu sebagai berikut. Ini dia titik kanan bawah 45,60, titik offset 5 dalam kurung 5,5. Nah, pojok kanan bawah bawah ditambah offset. Namun sayangnya tanpa instruksi yang jelas, Python tidak tahu bagaimana 2 titik harus ditambahkan. Ia melaporkan tipe error dengan pesan yang mengatakan sesuatu seperti tipe operan yang didukung untuk plus itu titik dan titik. Nah, kita menyadari kita menyediakan semantik untuk operator dan mengimplementasikan metode bernama add karena penjumlahan melibatkan 2 titik, yang dimana kita menggunakan tanda tangan yang agak mirip
dengan yang kita gunakan untuk distance dengan dua parameter self dan order. Nah, self adalah titik di sisi kiri tanda penjumlahan dan order ini sendiri di sisi kanan. Semantik umumnya untuk penjumlahan adalah membiarkan contoh yang tidak berubah dan menghasilkan titik ketiga yang mewakili jumlah dari dua lainnya. Ini dapat diimplementasikan seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, kemudian contohnya itu def add diri sendiri dalam kurung yang lain, koma yang lain. Nah, kemudian kembalikan titik dalam kurung self titik x ditambah order titik x, koma self titik y ditambah order underscore y. Kemudian ini contohnya untuk guru, bahkan setelah menyarankan metode STR dalam implementasi poin, seorang pengamat yang teliti mungkin menemukan perbedaan berikut saat bekerja interpreter. Nah, contohnya ini titik kiri atas 5,20, cetak kiri atas kurung siku 5,20, kiri atas instansi simple poin di 0 kali 38 69 68. Nah, di mana ketika sebuah objek X dicetak, Python secara otomatis memanggil str X yang mengubahnya menjadi string yang terutama didasarkan pada metode str yang mendasari untuk kelas tersebut. Ketika sebuah objek X ditampilkan secara natif dalam interpreter, ia memanggil fungsi bawaan wrapper atau X yang menghasilkan representasi string alternatif dari objek tersebut berdasarkan panggilan ke metode wrapper. Nah, yang mendasarinya. Nah, jika kelas tersebut belum menyediakan implementasi wrapper, Python melaporkan tipe dan alamat memori sebagai representasi default. Nah, untuk banyak kelas atau ekspresi str dalam kurung X dan wrapper dalam kurung X menghasilkan keluaran yang sama, namun terkadang ada perbedaan. Misalnya, jika percobaan sebelumnya diulang dengan contoh string seperti ucapan halo, tanda kutip tidak ditampilkan saat string dicetak sebagai keluaran, tetapi ditampilkan dalam representasi untuk menunjukkan dengan jelas sebagai string. Nah, kemudian masuk di polimorfisme. Nah, polimorfisme itu kemampuan bahasa pemrograman untuk melakukan operasi secara berbeda tergantung pada konteks spesifik, disebut polimorfisme. Misalnya, implementasi 2 ditambah 3 dan bottom right ditambah offset sangat berbeda. Sebagai contoh berikutnya, kita mempertimbangkan dukungan untuk perkalian. Diberikan titik P, nah sintaks P key diimplementasikan dengan metode khusus bernama mul. Namun, ada beberapa kemungkinan arti untuk perkalian dalam konteks titik ini. Nah, jika operan kedua key adalah angka, kita dapat memperlakukan sintaks seperti P dikali 3 sebagai sintaks yang menghasilkan titik baru dengan koordinat 3 kali lebih besar dari titik awal. Ini mirip dengan metode skala kita, kecuali bahwa kita mendefinisikan skala untuk mengubah titik yang ada daripada menghasilkan titik yang baru. Namun, ini bukan satu-satunya pengertian dari perkalian. Nah, pengertian lain yang umum digunakan pada perkalian titik dari dua titik. Nah, diberikan dua titik P sama dengan dalam kurung PX dan PY dan Q dalam kurung QX dan QY. Perkalian titik PQ adalah angka yang dihitung sebagai PX Q
QX dan PY QY. Jadi mungkin sintaks PQ ini harus didefinisikan untuk mendukung perhitungan perkalian titik. Nah, untungnya kita dapat mendukung kedua gagasan tersebut sekaligus. Kuncinya adalah melakukan pengecekan tipe. Nah, yang bisa kita lihat pada bagian 5.5.3. Nah, pada operan kedua, untuk menentukan perilaku mana yang akan digunakan, jika operan tersebut numerik, maka kita berasumsi bahwa pengguna ingin kita menghasilkan titik baru yang merupakan versi skala dari yang asli. Atau jika operan tersebut adalah titik, maka kita dapat berasumsi bahwa pengguna ingin kita menghitung produk titik dari kedua titik tersebut. Nah, jika operan tersebut bukan salah satu dari tipe tersebut, kita mungkin harus mengajukan pengecualian, tetapi kita akan mengabaikan masalah tersebut demi kesederhanaan. Implementasi metode ini muncul sebagai def mul diri sendiri operan. Titik 2, jika instance ini operan atau dia int atau float, int, float. Nah, kembalikan titik dalam kurung self titik x operan self titik y dikali operan. Nah, ini dikalikan dengan konstanta. Kemudian elif is instance operan koma titik. Nah, kemudian kembalikan self x operan kemudian x ditambah self y kali operan y. Dengan cara ini fungsi polimorfik kita mengembalikan perilaku tergantung pada jenis parameter yang diterimanya. Nah, dengan menggabungkan semua bagian ini, kita menyajikan kode lengkap untuk kelas point ini. Nah, kemudian di sini kita masuk di kelas televisi. Kelas televisi itu adalah elektronik konsumen, misalnya televisi, telepon, pemutar musik, peralatan rumah tangga. Nah, biasanya mendukung banyak perilaku yang dipilih melalui serangkaian sekelar penekanan tombol dan gerakan. Perangkat ini dikontrol secara internal oleh sistem komputasi tertanam yang dirancang khusus untuk mendukung pengalaman pengguna. Nah, banyak pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan antarmuka pengguna dan menerapkan semantik yang diinginkan. Sebagai contoh kompleksitasnya, kita meninjau kembali desain televisi seperti yang awal dibahas di bagian 1.4.2. Nah, dalam pemodelan sistem tertanam untuk televisi, kami mengaitkan interaksi fisik pengguna. Nah, misalnya penekanan tombol. Sebagai pemanggil metode ke sistem internal kita. Nah, untuk kesederhanaan kita akan menggunakan kombinasi pernyataan cetak dan nilai balik untuk mensimulasikan bentuk umpan balik yang akan diberikan sistem kepada konsumen yang pada akhirnya misalnya melalui tampilan di layar atau audio. Dalam mengeksplorasi contoh ini, tantangannya itu adalah memodelkan dan mengimplementasikan semantik yang lebih non-trivial dengan hati-hati. Nah, kita pada kali ini kita akan menjawab banyak pertanyaan yang dihadapi produsen. Nah, apa yang seharusnya kita terjadi ketika pengguna melakukan ini, diikuti oleh itu. Nah, setelah membahas beberapa masalah yang ada, nah ini bisa ditunjukkan pada gambar implementasi yang kita yang dimulai dengan konstruktor. Nah, ini untuk televisi kelasnya. Nah, semua contoh dari televisi ini
Semua contoh televisi awalnya dibuat dengan pengaturan pabrik. Nah, yang sama sebagai perancang kelas. Nah, pilihan nilai awal yang tepat tergantung pada kita. Dalam kasus ini, televisi yang baru dibuat dimatikan. Setelah dinyalakan, suara akan kembali ke volume 5 dan disetel ke saluran 2. Nah, Anda akan melihat bahwa kami juga menyetel atribut the present kedua. Oleh karena itu, jika interaksi pertama pengguna adalah kembali ke saluran sebelumnya, televisi akan tampak tetap berada di saluran 2. Nah, bisa dilihat pada diagram kelas televisi ini. Kemudian kita beralih ke metode daya. Metode berikutnya yang akan kita bahas adalah toggle power. Nah, ini adalah metode yang cukup sederhana dengan implementasi lengkap seperti berikut. Contohnya itu def beralih daya dalam kurung diri titik 2 self titik power on sama dengan bukan self titik power on. Isi metode toggle power secara efektif uh, membalikkan pengaturan atribut self power on. Nah, hal ini dicapai melalui pernyataan penugasan dengan penggunaan operator boolean not yang cerdas. Nah, jika nilai atribut adalah false pada awal panggilan, maka nilai yang dihasilkan adalah true. Nah, sebaliknya, jika true pada awal, hasilnya akan menjadi false. Nah, metode beralih bungkam. Sekilas toggle mode mirip dengan toggle power dalam membalikkan pengaturan atribut boolean. Namun, ada perbedaan utama. Di toggle mode seharusnya hanya memiliki efek jika daya televisi sedang menyala. Nah, kita menggunakan pernyataan bersyarat untuk memastikannya. Itu dengan def toggle bisukan dalam kurung diri. Nah, jika self titik power on, maka kemudian self titik mute atau muted dengan bukan self titik muted. Jika daya sedang menyala atau jika daya sedang menyala saat metode dipanggil, maka nilai atribut mute memang terbalik. Namun jika daya mati, tidak ada efeknya. Semantik ini dimaksudkan untuk memodelkan televisi sungguhan, di mana menekan tombol mute tidak akan berpengaruh jika daya mati. Secara fisik, masih ada tombol mute yang mungkin ditekan pengguna televisi yang hanya dirancang untuk mengabaikannya. Tetapi faktanya, kita menggunakan kondisi seperti ini untuk memastikan bahwa daya menyala sebelum melakukan perilaku apapun dengan satu pengecualian. Metode toggle power tidak dilindungi dengan cara seperti ini. Nah, seperti televisi sungguhan, responsif terhadap tombol daya bahkan saat sedang mati. Kemudian kita masuk ke metode volume naik dan volume turun. Dalam bentuk yang paling sederhana, panggilan ke volume up menyebabkan peningkatan level volume. Saat ini dikenaikan yang tetap. Namun, diperlukan kehati-hatian yang lebih untuk memodelkan perilaku televisi yang sebenarnya secara akurat. Kita tidak ingin meningkatkan volume melampaui level maksimum tertentu, seperti 10. Nah, selain itu, banyak televisi memiliki semantik halus berikut. Menekan tombol volume atas pada televisi yang dimatikan akan secara otomatis mengaktifkannya kembali. Nah, kita menyarankan penerapannya seperti berikut. Bisa dilihat.
Nah, setelah kita melihat tadi, seperti halnya dengan metode toggle mute, atau pernyataan kondisional pada baris kedua melindungi bagian tubuh yang tersisa sehingga tidak terjadi apa-apa kecuali televisi sedang menyala. Nah, kondisional bagian dalam memastikan bahwa kita tidak menaikkan volume melewati level maksimum, di mana perintah yang menarik adalah self mute sama dengan false yang dirancang untuk mengaktifkan suara televisi. Sekilas mungkin tampak seperti kita harus menggunakan kondisional, karena perilaku ini hanya relevan saat televisi sedang dimatikan. Namun, implementasi kita benar jika self-mute sebelumnya adalah true, maka diubah menjadi false. Jika sebelumnya false, penugasan secara teknis dilakukan tetapi membiarkan pengaturan sebagai false. Pernyataan return terakhir secara longgar memodelkan bagaimana televisi secara eksplisit menampilkan level volume yang diperbarui kepada pengguna setelah menyelesaikan tindakan. Teknik untuk volume down cukup mirip. Nah, kemudian ke metode channel up dan channel down. Dalam banyak hal, metode ini mirip dengan metode terkait yang digunakan untuk mengubah volume. Akan tetapi, ada perbedaan utama dan semantiknya. Ketika televisi di dunia nyata berada pada saluran tertinggi yang diizinkan, maka pemanggilan channel up mengakibatkan berputar-putar ke saluran minimum, di mana berbeda dengan volume yang ditetapkan tetap dibatasi pada maksimum. Demikian pula pemanggilan channel down ketika berada pada saluran minimum menyebabkan kita berputar-putar ke saluran maksimum. Kita juga ingin mendukung opsi pengguna untuk kemudian kembali ke saluran yang terakhir ditonton. Untuk tujuan ini, kita mempertahankan atribut prefchan yang terpisah. Penting bagi kita untuk memperbarui atribut prefchan agar sesuai dengan nilai current channel. Nah, di mana sebelum kami change channel atau kita change channel, dengan mengingat masalah ini kita menerapkan channel up sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini catatan nilai saat ini dan bungkus ke minimum. Seperti sebelumnya, tidak ada aktivitas yang terjadi kecuali televisi menyala. Saat menyala, kita memastikan untuk merekam pengaturan saluran saat ini sebagai prefchan sebelum membuat perubahan apapun pada saluran saat ini. Kemudian untuk konstruksi if else-nya berikutnya digunakan untuk mencapai semantik pembungkus dengan asumsi rentang saluran yang valid dari 2 hingga 99. Yang terakhir, pernyataan return memberitahu pemanggil tentang saluran yang dihasilkan. Untuk metode channel down bersifat analog. Kemudian masuk di metode set channel. Ada perbedaan utama lainnya antara antarmuka pengguna untuk memanipulasi volume versus saluran. Nah, volume dapat diubah secara bertahap melalui metode volume naik atau volume turun. Namun, tidak ada cara untuk langsung ke volume 7. Nah, saluran dapat diubah secara bertahap atau dengan langsung ke pengaturan yang diinginkan seperti 7. Oleh karena itu, kita mendukung metode set channel tidak seperti metode sebelumnya. Set channel memerlukan informasi tambahan yang dikirim dari pemanggil, yaitu nilai yang diinginkan. Nilai saluran yang kita inginkan mendukung sintaks seperti TV, titik set channel 7. Kita untuk mereka, kemudian saya untuk mereka yang memanggil metode ini. Bisa didefinisikan metodenya sebagai berikut. Kita mencatat nilai saat ini.
Nah, kita perhatikan bahwa tanda tangan menyertakan parameter implicit self yang diikuti oleh parameter explicit number. Nah, setelah memeriksa apakah daya menyala, kondisional lain digunakan untuk memastikan bahwa pengguna telah mengirim nilai yang sah untuk saluran tersebut. Meskipun kita bertahap bahwa pengguna menghindari membuat panggilan seperti myTV.set channel dalam kurung kurang 28. Nah, lebih baik melindungi kelas kita agar tidak mencapai status yang tidak koheren. Nah, ekspresi boolean 2 lebih kecil sama dengan number lebih kecil sama dengan 99 bergantung pada pengembangan operator seperti yang diperkenalkan pada halaman-halaman sebelumnya. Nah, seperti halnya dengan channel up. Nah, rutin ini bertanggung jawab untuk mengelola nilai atribut the pref chan serta atribut channel. Nah, kita memastikan untuk mencatat pengaturan sebelumnya sebelum mengubah nilai channel ini. Kemudian kita melacak eksekusi umum metode ini pada gambar. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, ini gambar ini jejak, di mana ini adalah jejak eksekusi set channel 7 pada televisi yang saat ini disetel ke saluran 5. Dan baru saja di saluran 2 yang di bagian A ini, di mana menunjukkan status awal panggilan. B menunjukkan status setelah mengeksekusi self pref chan sama dengan self channel C setelah mengeksekusi self channel sama dengan number. Pengidentifikasi local number keluar dari cakupan segera setelah pemanggilan metode keluar. Kemudian ini bisa dilihat untuk metode jump pref channel. Nah, ini dia dengan pemahaman ini badan jump pref channel harus saling menukar nilai atribut the channel dan pref chan karena untuk upaya naif mungkin akan terbaca sebagai berikut. Mungkin masalah ini dapat membalik urutan kedua baris sehingga kita dapat mencatat pengaturan masuk secara akurat sebelum kehilangan informasi berikut. Nah, bisa dilihat ini gambarnya. Kemudian untuk kita lihat di sini ada jejak pertukaran yang cacat. Nah, di mana bagian A menunjukkan status awal, B menunjukkan status setelah menjalankan self channel sama dengan self pref chan, C setelah menjalankan self pref chan sama dengan self channel. Kemudian untuk pendekatannya berikut ini merupakan implementasi yang benar. Bisa dilihat, nah di mana yang kuncinya itu adalah pembuatan pengenal atau lokal yang baru masuk yang ditetapkan ke pengaturan saluran masuk. Dengan informasi yang tercatat, kita dapat dengan aman mengubah pengaturan self channel lalu self pref chan seperti yang digambarkan di 6.8. Nah, bisa dilihat lagi di gambar 6.8 ini adalah jejak pertukaran yang berhasil. Di mana itu bagian A menunjukkan keadaan awal, B menunjukkan keadaan setelah menjalankan incoming self sama dengan self titik channel, C menunjukkan keadaan setelah menjalankan self channel self pref chan, D menunjukkan keadaan setelah menjalankan self pref chan sama dengan incoming, E menunjukkan keadaan setelah hilangnya variabel lokal incoming. Bisa dilihat. Nah, kemudian untuk implementasi TV lengkapnya itu definisi kelas yang lengkap ditunjukkan pada gambar ini. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar implementasi lengkap kelas televisi yang dimana ini bersambung dengan halaman berikutnya. Nah, ini bisa dilihat saja. Mana di sini udah buat TV kelas. Nah, ini adalah lanjutannya. Nah, hingga akhirnya di sini dia tampilan kembali. Ini adalah untuk tampilan kembalinya. Ya.
Nah, ini adalah contoh implementasinya. Nah, mungkin itu saja eh, penjelasan saya dari materi lanjutan point dan television. eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.